Matahari kota Tianhe sedang terik-teriknya, membakar atap-atap genting merah dan jalanan berdebu ibu kota. Namun, silau sang surya seakan kalah telak dibandingkan dengan objek yang baru saja melangkah keluar dari pavilion bordil terbaik di kota itu. Sebuah jubah kuning emas, begitu cerah, dan mencolok mata hingga menyakitkan untuk dipandang, berkibar norak tersapu angin. Sulaman benang perak, berbentuk naga yang cacat terlebih, mirip cacing kekenyangan menghiasi punggung kain sutra mahal tersebut. Pemakainya, seorang pemuda dengan senyum miring yang tampak permanen di wajah, merentangkan tangan libar-libar, seolah ingin memeluk seluruh kekacauan pasar. Yudano, nama yang diucapkan oleh para pedagang dengan campuran rasa jijik dan harapan akan kepingan perak. Udara kebebasan, serunya. Suaranya sengaja dibuat cempreng dan menggelegar, memecah kebisingan tawar-menawar pasar dan aroma keringat rakyat jelata. Tanpa mempedulikan tatapan sinis dari para pejalan kaki, sosok berbalut emas itu melenggang kangkung menuju sebuah gerobak tua di pinggir jalan. Seorang pedagang tua dengan punggung bungkuk sedang menata kacang tanah sangrai yang masih mengepulkan asap. "Hei, Pak Tua," pedagang itu tersentak, nyaris menjatuhkan sendok kayunya. "Tuan muda, Yudano, ada yang bisa hamba bantu?" Baunya enak, terlalu enak untuk hidung bangsawan sepertiku. Tapi perutku sedang ingin berkompromi, ujar Yudano sambil mengambil segenggam kacang panas langsung dari wajan, mengabaikan panas yang seharusnya melepuhkan kulit. "Berapa harga semuanya?" "Semuanya? Gerobak ini?" Pedagang itu bingung. "Kacangnya? Bodoh, aku tidak butuh kayu lapuk ini." "Oh, ampun tuan, satu kantong besar biasanya 2 keping tembaga. Jika tuan mau memborong semua, mungkin 5 keping perak sudah cukup." Tawa meledak dari mulut Yudano. Sebuah suara yang terdengar seperti koin-koin beradu di dalam kaleng kosong. 5 perak? Kau menghinaku? Kau pikir lidahku ini lidah murahan yang bisa dipuaskan dengan harga serendah itu? Tangan yang terawat halus itu merogoh ke balik jubah. Sesaat kemudian, sebuah benda berkilauan melayang di udara, membentuk lengkungan sempurna sebelum mendarat tepat di tumpukan kacang. Bukan keping tembaga, bukan keping perak. Sebuah batangan emas murni seukuran jempol orang dewasa. Hening seketika menyelimuti radius 10 meter. Mata pedagang tua itu nyaris melompat keluar. Kerumunan yang tadinya sibuk sendiri, kini terpaku. 50 tel emas untuk sekuali kacang tanah itu cukup untuk membeli rumah, sawah, dan bahkan istri baru. "Ambil kembaliannya," ucap Yudano santai, lalu menyambar 1 kantong kecil kacang dan berbalik pergi, meninggalkan si pedagang yang kini gemetar hebat antara rasa syukur dan takut dirampok massa. Hidup ini terlalu singkat untuk menghitung recehan. Namun, belum sampai 5 langkah, teriakan kasar membelah kerumunan. "Berhenti di sana, sampah pemboros!" 3 sosok berbadan tegap, dengan tato naga melilit di lengan, menyeruak dari kerumunan. Penagih utang dari rumah judi naga hitam. Pemimpin mereka, seorang pria dengan bekas luka memanjang di pipi, menyeringai sadis sambil memukulkan gada besi ke telapak tangan. "Tuan muda, Yudano," geram si pemimpin, "kau punya emas untuk kacang busuk. Tapi utangmu di meja dadu semalam belum lunas. 300 tel perak." Sekarang, Yudano berbalik. Wajahnya memucat secara teatrikal, kacang di tangannya berhamburan. Saudara Long, bukankah kita sudah sepakat? Keberuntunganku sedang buruk semalam. Dadu-dadu itu pasti dikutuk, bayar, atau kami patahkan kakimu, ancam si penagih. Maju selangkah. "Tunggu, jangan kekerasan. Aku alergi rasa sakit." Yudano mundur teratur. Kakinya gemetar. Saat si penagih melompat untuk menangkap kerah jubah emas itu, sebuah kecelakaan terjadi. Kaki Yudano tersandung batu trotoar. Tubuhnya oleng ke samping dengan gerakan yang terlihat sangat konyol dan tidak terkoordinasi. Namun,
ayunan tangan paniknya yang tak sengaja justru menampar tumpukan keranjang rotan berisi ayam hidup di sebelah kiri. Keranjang itu terguling tepat ke jalur lari si penagih utang. Brok, pria berbadan besar itu tersandung keranjang. Wajahnya mencium tanah dengan keras. Dua anak buahnya yang mencoba mengejar ikut terjerat jaring ayam yang lepas. Dalam sekejap, jalanan berubah menjadi arena sirkus. Ayam-ayam berkaok panik, bulu-bulu beterbangan, dan tiga penagih utang terjerembab, saling menindih dalam posisi memalukan. "Aduh, maafkan kecerobohanku," teriak Yudano sambil berlari tanggang-lenggang menjauh. Jubah emasnya berkibar seperti bendera kekalahan. Orang-orang tertawa melihat pemandangan itu. Dasar pemboros tidak berguna. Lari pun seperti bebek dikejar rubah. Tak ada yang menyadari detail kecil di balik kekacauan itu. Tidak ada yang melihat bagaimana sudut kaki Yudano yang tersandung sebenarnya telah menyepak titik tumpu-tumpukan keranjang dengan presisi milimeter. Tidak ada yang melihat bagaimana kepanikan tangannya sebenarnya telah memutus tali pengikat jaring ayam dengan jentikan kuku jari yang tajam. Di balik tikungan gang sempit yang jauh dari keramaian, sosok berjubah emas itu berhenti. Napas yang tadinya terengga-engga mendadak tenang dalam hitungan detik. Punggung yang membungkuk ketakutan kini tegak lurus, memancarkan aura dingin yang membekukan. Senyum konyol di wajah Yudano lenyap tanpa bekas, digantikan oleh tatapan mata yang setajam mata pisau belati, gelap dan tanpa dasar. Tangan kanannya merapikan sedikit debu di bahu jubah norak itu. 300 tel, bisiknya pada angin. Harga yang murah untuk menguji refleks penjaga naga hitam. Matahari mulai terbenam, mengubah langit Tianhe menjadi merah darah. Saatnya si pemboros tidur. Saatnya hantu yang sebenarnya bangun. Malam di Tianhe tidak pernah benar-benar sunyi. Suara jangkrik bersahutan dengan denting gelas dari kedai arak di kejauhan. Namun, di sebuah kuil tua yang atapnya separuh runtuh di pinggiran kota, kesunyian terasa begitu padat. Seolah udara di sana memiliki berat tersendiri. Di dalam keremangan yang hanya diterangi satu lilin yang nyaris habis, Yudano duduk bersila. Jubah emas norak itu telah berganti dengan pakaian hitam sederhana yang melekat pas di tubuh, menyamarkan keberadaannya dalam bayangan. Keringat dingin membasahi pelipis. Rasa sakit yang luar biasa sedang menjalar di sekujur meridian tubuhnya. Ini adalah harga yang harus dibayar. Menekan kai murni aliran embun senja selama berjam-jam di siang hari demi mempertahankan penyamaran sebagai orang biasa tanpa kemampuan bela diri adalah siksaan fisik yang nyata. Energinya memberontak, meraung ingin dilepaskan, membakar pembuluh darah dari dalam. Tahan, jangan biarkan keluar. Ingatan itu datang lagi, bukan sebagai mimpi, melainkan sebagai pecahan kaca yang menusuk benak. 15 tahun lalu, hujan deras yang tidak mampu membasuh amis darah. Jeritan ibunya, Melik Suan, bukan jeritan ketakutan, melainkan pekikan tempur terakhir seekor Garuda yang melindungi sarangnya. Wanita itu berdiri tegak, pedang embun pagi di tangan kanan, sementara tangan kirinya mendekap Yudano kecil di balik punggung. Di hadapan mereka, puluhan prajurit bertopeng dengan lambang kekaisaran yang samar mengepung rapat. "Lari Yuda, jangan menoleh, hiduplah sebagai debu, jika perlu. Tapi hiduplah." Suara itu masih terngiang jelas. Kemudian, kilatan pedang. Cipratan merah yang hangat mengenai wajah mungilnya. Dan kegelapan saat ia dipaksa masuk ke dalam saluran pembuangan air yang busuk oleh pelayan setia yang kemudian mati melindunginya. Yudano membuka mata, napasnya teratur. Namun tatapannya menyiratkan badai. Rasa sakit di kepalanya perlahan surut, digantikan oleh fokus yang tajam. Ia menghembuskan napas panjang. Uap putih tipis keluar dari mulutnya dan mematikan lilin di hadapannya dari jarak 3 meter. "Kontrolmu semakin sempurna, Tuan Muda." Sebuah suara parau terdengar dari balik patung Buddha yang berdebu. Seorang lelaki tua dengan satu mata tertutup perban keluar dari kegelapan. Langkahnya
tidak bersuara. Ciri khas seorang veteran dunia persilatan yang telah lama pensiun, namun tidak pernah kehilangan kewaspadaan. Tetua Han satu-satunya, benang penghubung Yudano dengan masa lalu yang telah dihapus paksa. Sempurna, Yudano mendengus pelan. Berdiri tegak, aku nyaris menghancurkan gerobak kacang itu dengan hawa murni tadi siang, hanya karena pedagang itu terlalu lambat. Topeng si bodoh ini mulai terasa gatal. Gatal itu yang membuatmu tetap hidup, balas Tetua Han. Meletakkan gulungan kertas kecil di atas meja rapuh. Istana mulai bergerak. Kompetisi pemilihan suami untuk Putri Aning bukan sekadar rumor. Yudano mengambil gulungan itu. Matanya memindai cepat deretan nama dan stempel resmi. Kapten Jin. Dia ikut serta, dia mengajukan diri sebagai salah satu kandidat. Atau lebih tepatnya, dia ingin menancapkan pengaruhnya lebih dalam ke jantung keluarga kerajaan. Jika Jin menikahi Putri Aning, aksesnya ke arsip rahasia divisi intelijen akan tak terbatas. Dia akan menemukan sisa embun senja dan memusnahkannya. Jari Yudano meremas gulungan kertas itu hingga hancur menjadi serpihan debu. Kapten Jin, pria yang sama yang memimpin pasukan bertopeng malam itu. Pria yang tertawa saat pedang menembus dada Melik Suan. Maka aku tidak punya pilihan. Suara Yudano terdengar datar. Namun getarannya membuat udara di ruangan itu menipis. Si pemboros Yudano akan mendaftar. Tetua Han menatap tajam dengan satu matanya yang tersisa. Ini bunuh diri. Kau akan masuk ke kandang macan dengan mengenakan lonceng di leher. Seluruh kota akan menertawakanmu. Pejabat istana akan menjadikanmu mainan. Biarkan mereka tertawa. Yudano berjalan menuju pintu kuil, menatap bulan yang tertutup awan hitam. Tawa membuat mereka lengah. Cemoohan membuat mereka buta. Mereka akan melihat badut berjubah emas yang konyol. Sampai pisauku sudah ada di tenggorokan mereka. Kau harus menahan diri, Yuda. Jika kau menggunakan satu jurus saja dari aliran ibumu di arena, identitasmu terbongkar. Ribuan panah akan menghujanimu sebelum kakimu menyentuh tanah. Aku tahu, jawab Yudano. Separuh wajahnya tertimpa cahaya bulan, menampakkan garis rahang yang keras. Aku tidak akan menang dengan pedang. Aku akan menang dengan cara yang paling mereka benci. Dengan menjadi sampah yang tidak bisa mereka singkirkan. Pemuda itu melangkah keluar ke dalam malam. Tubuhnya melesat ke atas genting dengan kecepatan yang tak kasat mata. Di bawah sana, kota Tianhe tidur dengan tenang, tidak menyadari bahwa sampah masyarakat yang mereka tertawakan tadi siang kini sedang berlari di atas atap mereka. Menari bersama bayangan, bersiap untuk membakar panggung sandiwara yang telah mereka bangun. Penyamaran ini bukan sekadar perisai, ini adalah belati yang diasah perlahan selama 15 tahun. Menunggu saat yang tepat untuk memotong jantung kekuasaan yang busuk. Dan kompetisi Putri Aning adalah batu asahannya. Gendang kulit naga di gerbang utama istana ditabuh 3 kali. Dentumannya berat, merambat lewat udara pagi yang dingin, menggetarkan dada setiap warga kota Tianhe. Suara itu bukan penanda eksekusi mati, melainkan lonceng pembuka bagi sebuah perburuan besar. Sebuah gulungan sutra kuning raksasa dibentangkan di papan pengumuman alun-alun kota. Tinta emas di atasnya berkilau di bawah sinar matahari. Sayembara pemilihan pasangan agung untuk Putri Aning. Kerumunan meledak seperti sarang lebah yang dilempar batu. Rakyat jelata, pedagang, hingga bangsawan rendah saling sikut demi membaca syarat-syaratnya. Namun, gelombang manusia itu seketika terbelah dua, membuka jalan lebar layaknya laut merah. Hening mencekam menggantikan riuh rendah pasar. Derap kaki kuda hitam gagah memecah kesunyian. Di atas pelana bertatahkan perak, duduk sesosok pria dengan zirah militer yang dipoles licin. Kapten Jin, pria yang memegang komando atas pasukan pengawal kota, sekaligus bayangan mimpi buruk masa lalu Yudano. Wajahnya keras, dihiasi bekas luka tipis di dagu yang justru menambah aura intimidasi. Tatapan matanya menyapu kerumunan, seolah melihat serangga. Jin turun dari kudanya,
di depan meja pendaftaran. Petugas pencatat, seorang Kasim tua dengan tangan gemetar, buru-buru mencelupkan kuas. Nama tuan, cicit si Kasim, meski seluruh kota tahu siapa dia. Jin Wuhuan. Jawabnya singkat. Suaranya seperti gerinda besi. Atas nama kestabilan negara. Pendaftaran itu adalah pernyataan perang. Dengan ikut sertanya Jin, kompetisi ini bukan lagi soal asmara, melainkan perebutan kekuasaan mutlak. Siapapun yang berani mendaftar setelah ini, sama saja menantang maut. Suasana tegang itu mendadak rusak oleh suara seruputan teh yang menjijikkan kerasnya. Slu urup, oh, semua kepala menoleh. Di sisi lain alun-alun, sebuah tandu megah, berwarna merah muda norak dihiasi, rumbai-rumbai emas berlebihan sedang, diturunkan oleh 4 pengawal yang tampak kelelahan. Dari balik tirai sutra, sebuah kaki beralaskan sepatu beludru ungu melangkah keluar. Diikuti oleh jubah kuning emas yang menyilaukan mata. Yudano muncul, sambil mengipasi wajahnya dengan kipas lipat, bergambar wanita cantik. Tangan kirinya memegang poci teh keramik mahal. Panas sekali hari ini. Kenapa rakyat jelata suka sekali berkumpul dan membuat udara jadi apek? Keluhnya keras-keras. Seolah kehadiran Kapten Jin di sana tak lebih penting dari lalat. Langkah kaki pemuda itu gontai dan tidak beraturan. Saat mendekati meja pendaftaran, melewati Jin tanpa memberi hormat sedikitpun. Aroma parfum bunga yang menyengat menguar dari tubuhnya, menutupi bau keringat ketakutan warga. "Minggir, orang kaya, mau lewat," seru Yudano, menyenggol bahu Kapten Jin dengan tidak sengaja. Mata Jin menyipit, tangan kanannya refleks, bergerak menuju gagang pedang di pinggang. Namun, melihat siapa pelakunya, ia menahan diri. Membunuh orang idiot di depan umum hanya akan mengotori reputasinya. "Kau mau mendaftar, Tuan Muda Yudano?" tanya Jin. Nada suaranya penuh cemoohan dingin. "Ini bukan rumah bordil. Ini arena untuk laki-laki sejati." Yudano berkedip polos, lalu tertawa terbahak-bahak hingga teh di pocinya tumpah sedikit. "Laki-laki sejati. Oh, Kapten Jin, jangan terlalu kaku. Kudengar Putri Aning suka pria yang bisa membuatnya tertawa, bukan yang wajahnya kaku seperti papan cucian, tanpa menunggu balasan." Yudano menggebrak meja pendaftaran dengan kantong uang. Bunyi gemerincing emas membungkam protes si Kasim. "Tulis namaku, Yudano, dan pastikan tintanya tebal. Aku tidak mau namaku kalah bersinar dari orang tua ini." Tunjuknya sembarangan ke arah Jin. Si Kasim menelan ludah, melirik takut-takut ke arah Jin, lalu dengan cepat menulis nama Yudano. Saat itulah bursa taruhan di sudut alun-alun mulai bergejolak. Seorang bandar judi berteriak, "Taruhan dibuka, 1000 banding 1 untuk si pemboros Yudano. Siapa berani pasang?" Yudano berbalik, wajahnya berseri-seri mendengar teriakan itu. Ia melempar sekeping emas ke arah bandar judi. "Aku pasang untuk diriku sendiri, 50 tail emas. Kalau aku menang, aku akan traktir 1 kota makan babi panggang." Tawa meledak di seluruh alun-alun. Mereka menertawakan kebodohan yang paripurna itu. Bagaimana mungkin seekor kancil pincang ingin berlomba lari melawan harimau? Di tengah gelak tawa itu, Yudano menangkap tatapan Kapten Jin. Ada kilatan pembunuh di sana. Namun, Yudano hanya membalasnya dengan senyum lebar yang memamerkan gigi, menyembunyikan detak jantungnya yang berpacu cepat memetakan posisi setiap penjaga di sekitar alun-alun. Umpan telah dimakan. Ikan hiu sudah masuk ke dalam jaring. Aula cendekia istana kerajaan dibangun dari kayu cendana terbaik yang aromanya konon bisa menenangkan pikiran. Namun hari ini, aroma itu kalah telak oleh bau dendeng sapi berbumbu pedas. Puluhan kandidat para putra bangsawan, jenderal muda, dan penyair terkenal duduk bersimpuh dengan punggung tegak di meja masing-masing. Suasana hening dan sakral, kecuali di meja paling belakang. Yudano duduk dengan 1 kaki, diangkat ke atas kursi, mengunyah dendeng dengan berisik. Remah-remah bumbu merah
berjatuhan mengotori kertas ujian yang masih putih bersih. "Bisa kau diam sedikit?" desis seorang sarjana muda di sebelahnya. Wajahnya merah pada menahan amarah. "Lapar itu musuh konsentrasi, kawan," balas Yudano santai, menawarkan potongan dendeng. "Mau? Daging sapi impor dari utara, mahal loh." Pintu utama terbuka. Masuklah ketua penguji, Menteri Wang. Sosok tua bangka yang terkenal korup, namun dihormati karena pengetahuannya tentang etika. Di balik tirai bambu, di sisi kiri ruangan, siluet samar Putri Aning terlihat duduk mengawasi. Kehadiran sang putri membuat para kandidat semakin menegakkan punggung, berusaha terlihat gagah. Ujian pertama. Suara Menteri Wang bergema, pengetahuan dan etika bernegara. Soalnya sederhana. Menteri tua itu berjalan mondar-mandir. Sebuah desa di perbatasan mengalami gagal panen. Rakyat kelaparan. Kas negara sedang kosong karena perang. Sebagai calon pendamping putri, apa solusinya? Para kandidat mulai mencelupkan kuas. Jawaban-jawaban normatif mulai tergores di atas kertas. "Saya akan memotong gaji pejabat dan berdoa pada Dewa Langit. Saya akan mengerahkan tentara untuk berburu hewan liar bagi rakyat. Saya akan menulis puisi untuk membangkitkan semangat rakyat." Kapten Jin, yang duduk di barisan depan, menulis dengan gerakan tegas dan cepat. Jawabannya pasti militeristik, disiplin ketat, dan penjatahan paksa. Yudano, ia justru sibuk mengorek telinga dengan ujung kuas mahalnya. Kertasnya masih kosong melompong. "Waktu habis," seru Menteri Wang. Satu persatu, jawaban dibacakan. Sang menteri mengangguk pada jawaban puitis dan heroik, meski matanya terlihat bosan. Tibalah giliran Yudano. Menteri Wang mengambil kertas itu dengan ujung jari, seolah memegang sampah basah. "Kosong? Kau menghina pengadilan ini, Tuan Muda?" "Tidak kosong, Pak Tua. Lihat di baliknya," jawab Yudano sambil menguap. Menteri Wang membalik kertas itu. Bukan tulisan yang tertera di sana, melainkan noda minyak bekas dendeng dan sebuah gambar karikatur wajah Menteri Wang yang sedang memeluk kantong uang. Wajah sang menteri berubah ungu. "Apa ini?" "Solusi," jawab Yudano, berdiri dan merapikan jubah emasnya. "Kalian semua bicara soal doa, puisi, dan berburu babi hutan. Omong kosong. Rakyat lapar tidak butuh puisi. Mereka butuh nasi." Suara cempreng itu tiba-tiba berubah nada, sedikit lebih rendah, lebih menusuk. "Kas negara kosong? Bohong. Gudang para menteri penuh. Solusiku sederhana. Aku akan membeli semua beras dari pedagang swasta dengan harga 2 kali lipat menggunakan uang pribadiku, lalu membagikannya gratis. Jika uangku habis, aku akan pinjam dari mungkin dari tabungan Menteri Wang yang terhormat." Keheningan melanda ruangan. Para kandidat lain ternganga. Itu jawaban paling vulgar, sombong, sekaligus paling masuk akal. Yudano baru saja menampar wajah kemunafikan birokrasi istana dengan dompet tebalnya. Dari balik tirai bambu, terdengar suara tawa kecil yang tertahan. Sang putri tampaknya terhibur. Menteri Wang gemetar, bingung antara harus marah atau takut rahasia korupsinya dibongkar oleh si mulut besar ini. Ini jawaban yang tidak beretika. Kau mencoba menyuap jalan keluar dari masalah. Itu namanya stimulus ekonomi, Pak Tua, potong Yudano, lalu berjalan mendekati meja penguji. Dengan gerakan cepat yang tak terlihat mata awam, ia menyelipkan sebuah amplop tebal ke dalam lengan baju Menteri Wang. "Dan ini adalah biaya administrasi untuk memeriksa jawabanku yang brilian." Mata Menteri Wang melebar merasakan ketebalan amplop itu. Kemarahannya seketika luntur, digantikan batuk-bituk kecil yang dipaksakan. Ya, meskipun sangat tidak konvensional." Menteri Wang tergagap, keringat dingin mengalir. Jawaban Tuan Yudano menunjukkan pragmatisme yang nyata dan kemurahan hati yang luar biasa. Ketukan palu terdengar. "Yudano,
lolos ke babak berikutnya. Protes tertahan dari peserta lain, tenggelam oleh senyum lebar Yudano. Ia melambai norak ke arah tirai bambu, tempat sang putri duduk, lalu melenggang keluar ruangan sambil bersenandung sumbang. Namun, begitu kakinya melewati ambang pintu dan berbelok ke koridor sepi, senyum itu lenyap. Yudano membuang sisa dendeng di tangannya ke tempat sampah. Matanya dingin. Jawaban tadi bukan sekadar bualan. Itu adalah pesan bagi siapapun yang cukup cerdas untuk mendengarnya. Uang adalah raja di istana ini. Dan aku punya lebih banyak dari kalian semua. Sekarang, separuh dewan juri sudah ada di saku bajunya. Satu langkah lebih dekat ke leher Kapten Jin. Tapi Yudano tahu, babak selanjutnya adalah pertarungan fisik. Uang tidak bisa menangkis pedang, dan akting orang bodohnya akan diuji sampai batas maksimal. Malam telah menelan kota Tianhe, bulat-bulat. Bulan separuh menggantung pucat di langit, seperti mata pisau tumpul yang mengawasi atap-atap rumah penduduk yang lelap. Di kediaman pribadi Kapten Jin, penjagaan diperketat 3 kali lipat. Obor-obor menyala di setiap sudut tembok, menciptakan lingkaran cahaya yang nyaris tak tertembus. Namun, tidak ada benteng yang sempurna. Di antara celah genting dan bayangan cerobong asap, sesosok tubuh ramping bergerak melawan gravitasi. Tidak ada suara gesekan kain, tidak ada bunyi napas. Sosok itu menyatu dengan kegelapan, seolah-olah dia adalah bagian dari malam itu sendiri. Yudano telah menanggalkan jubah emas noraknya. Kini, tubuhnya dibalut pakaian hitam ketat tanpa lencana, wajahnya tertutup kain hitam yang hanya menyisakan sepasang mata elang yang berkilat dingin. Misi malam ini sederhana. Temukan jejak Kapten Jin, bukan orang bodoh. Dokumen penting tentang pembantaian embun senja pasti tidak diletakkan di meja kerja biasa. Insting pemburu Yudano menuntunnya ke sebuah pavilion kecil di tengah danau. Buatan di halaman belakang satu-satunya, tempat yang tidak dijaga prajurit, melainkan dikelilingi oleh kawat lonceng perak yang sangat halus. Jebakan suara, senyum tipis terukir di balik cadar. Bagi pencuri biasa, ini jalan buntu. Bagi pewaris terakhir embun senja, ini adalah taman bermain. Tubuh si penyusup melayang turun dari dahan pohon willow. Kakinya tidak menyentuh tanah, melainkan mendarat seringan kapas di atas permukaan air danau. Teknik langkah riak air. Tanpa memecah ketenangan permukaan air, bayangan itu meluncur cepat menuju pavilion. Di dalam ruangan beraroma dupa cendana itu, jari-jari bersarung tangan kulit hitam mulai menari, memeriksa laci, dinding palsu, dan celah lantai. Tidak ada. Klik, suara mekanisme pelatuk terdengar dari balik lukisan dinding. Bukan ruang rahasia yang terbuka, melainkan 3 anak panah beracun yang melesat dari mulut patung naga di sudut ruangan. Refleks yang ditempa belasan tahun mengambil alih. Tubuh Yudano meliuk ke belakang dengan sudut yang mustahil bagi tulang manusia biasa. Membiarkan anak-anak panah itu lewat hanya 1 inci dari hidungnya. Tikus kecil yang lincah, sebuah suara berat terdengar dari arah pintu. Yudano membeku. Di ambang pintu berdiri bukan Kapten Jin, melainkan kepala pengawal pribadinya, seorang raksasa bernama Guntur Besi, memegang gada berduri. Kau pikir bisa masuk ke sarang harimau tanpa tercium baunya? Guntur Besi menerjang. Gada besarnya mengayun, menghancurkan meja kayu menjadi serbuk gergaji. Yudano tidak bisa menghunus pedang. Bekas sayatan pedang embun senja terlalu khas. Ia harus bertarung dengan tangan kosong, namun tetap mematikan. Saat gada itu kembali mengayun membelah udara, sosok hitam itu tidak mundur. Ia justru maju, menerobos masuk ke dalam jarak serang lawan area blind spot. Bahu kirinya menghantam ulu hati Guntur Besi dengan teknik bantengan gunung. Sebuah gaya bela diri, umum namun dilakukan dengan tenaga dalam yang dipadatkan. Bug, raksasa itu terhuyung, matanya membelalak kaget. Napasnya tercekat. Sebelum ia sempat berteriak, sebuah totokan keras mendarat di leher sampingnya. Guntur Besi ambruk
seperti pohon tumbang, pingsan seketika. Suara jatuhnya tubuh raksasa itu cukup keras. Di luar, teriakan penyusup mulai terdengar bersahutan. Obor-obor bergerak mendekat seperti sungai api. Yudano melirik ke meja yang hancur. Di sana, tersembunyi di kaki meja yang patah, sebuah gulungan kecil menggelinding keluar. Segelnya berlogo teratai hitam lambang organisasi pembunuh bayaran yang sudah lama hilang. Tangan hitam itu menyambar gulungan tersebut. Tidak ada waktu untuk keluar lewat pintu. Pasukan panah sudah mengepung. Brok! Yudano menerjang atap paviliun, memecahkan genting, dan melesat ke udara malam. Puluhan anak panah mengejarnya. Namun sosok itu berputar di udara, menggunakan jubah hitamnya untuk menepis serangan sebelum menghilang di balik kerimbunan hutan kota, meninggalkan para penjaga yang kebingungan menatap langit kosong. Di kejauhan, Kapten Jin keluar dari kamar utamanya, menatap lubang di atap paviliun dengan wajah datar. Namun, tangannya meremas pagar balkon hingga bengkok. Bukan pencuri biasa, gumamnya. Itu gerakan seorang pembunuh. Matahari pagi kembali menyapa Tianhe, seolah tidak terjadi apa-apa semalam. Namun, arena pertarungan kekaisaran sudah dipadati ribuan penonton yang haus darah dan hiburan. Hari ini adalah babak kedua. Ujian fisik, peserta selanjutnya, Tuan Muda Yudano melawan Jagal dari Utara Buro. Sorak-sorai penonton membahana. Kontras di atas panggung batu itu begitu menggelikan. Di satu sisi, berdiri Buro, seorang petarung bayaran setinggi 2 meter, dengan otet-otet yang seperti dipahat dari batu granit, memegang kapak ganda yang masih berkarat darah. Di sisi lain, Yudano berdiri dengan lutut gemetar, memeluk erat sebuah bantal sutra. Wajahnya pucat pasi akting, yang sempurna berkat sedikit bedak wanita. Apa aku boleh menyerah sekarang? Cicit Yudano, suaranya diperbesar oleh akustik arena. Dia besar sekali. Ibuku bilang, jangan main dengan orang asing yang bawa kapak. Hancurkan dia. Buro, teriak penonton, tertawa melihat tingkah konyol si pemboros. Buro tidak banyak bicara. Ia meraung, suara yang mirip beruang terluka, lalu berlari menerjang. Tanah bergetar di setiap langkahnya. Kapak raksasa itu diayunkan mendatar, berniat memenggal kepala Yudano dalam satu serangan. Waa, Yudano menjerit histeris, lalu tersandung tali sepatunya sendiri. Tubuhnya jatuh telungkup mencium lantai batu. Si mata kapak itu lewat, tepat di tempat leher Yudano, berada sedetik yang lalu. Angin dari ayunan itu bahkan menggakekak rambutnya. Penonton menahan napas. Itu keberuntungan murni. Jangan lari, tikus. Buro berbalik, mengangkat kapaknya tinggi-tinggi untuk membelah tubuh lawan yang masih terbaring. Yudano berguling panik ke samping, terlihat seperti cacing kepanasan. Tunggu. Bicara baik-baik dulu. Saat berguling, tangan Yudano merogoh saku jubahnya. Bukan senjata rahasia yang ia keluarkan, melainkan segenggam koin emas. Ambil ini, jangan bunuh aku. Koin-koin itu dilempar ke wajah Buro. Si raksasa refleks menutup mata sejenak karena silau dan hantaman logam kecil itu. Momen sepersekian detik itu dimanfaatkan. Yudano masih dalam posisi merangkak ketakutan. Kaki kanan Yudano menendang ke belakang secara acak. Bagi penonton, itu terlihat seperti tendangan panik orang yang mau kabur. Namun, ujung sepatu Yudano mendarat dengan akurasi mengerikan, tepat di titik huyin titik syaraf keseimbangan, di pangkal pahlawan. Buro, si raksasa yang bisa menahan hantaman palu besi tiba-tiba, merasakan kakinya lemas, seperti jeli. Keseimbangannya hilang total. Minggir, aku mau pulang, teriak Yudano sambil bangkit dan berlari menabrak tubuh Buro yang sedang goyah. Tabrakan itu terlihat konyol. Bahu kurus Yudano membentur perut Buro dengan sedikit aliran tenaga dalam yang disamarkan sebagai dorongan panik. Yudano mengirim gelombang kejut ke diafragma lawan. Buro terlempar mundur. Kakinya yang sudah mati rasa menginjak sebaran koin emas yang tadi dilempar Yudano.
Gubrak! Raksasa itu tergelincir, jatuh terlentang dengan suara dentuman keras. Kepalanya menghantam lantai batu arena. Hening, Buro tidak bangun lagi. Yudano, yang juga jatuh terduduk dengan napas ngos-ngosan, menatap lawannya dengan mata melotot. Dia tidur. Wasit mendekat, memeriksa Buro, lalu mengangkat tangan dengan wajah bingung. Pemenangnya, Yudano! Hah, aku menang. Yudano meloncat girang seperti anak kecil, lalu segera memunguti kembali koin-koin emasnya yang berserakan di sekitar tubuh Buro yang pingsan. Lumayan, tidak rugi Bandar. Maaf ya Pak Besar, lantainya licin karena uangku. Tawa dan cemoohan kembali meledak. Penonton menganggap itu pertarungan paling memalukan dalam sejarah. Si pemboros menang karena lawannya terpeleset uang. Betapa ironisnya. Namun, di tribun VIP, Putri Aning tidak tertawa. Matanya menyipit tajam. Dia menjatuhkan lawan seberat 300 kati, hanya dengan satu dorongan bahu. Bisik sang putri pada pelayan pribadinya. Dan dia memungut koin itu bukan karena pelit, tapi untuk memastikan tidak ada yang melihat bahwa koin-koin itu sedikit penyok karena menghantam wajah si raksasa. Di sisi lain tribun, Kapten Jin meremas pegangan kursinya hingga retak. Kecurigaan yang samar kini berubah menjadi keyakinan. Keberuntungan bisa terjadi sekali, tapi 2 kali itu pola. Siapkan pasukan bayangan, perintah Jin pada ajudannya tanpa menoleh. Malam ini kita uji, apakah si idiot ini benar-benar bodoh, atau dia adalah aktor terhebat yang pernah dimiliki kekaisaran. Yudano melomba-lomba ke arah penonton, tersenyum lebar hingga matanya menyipit. Di balik sorak-sorai itu, telinganya menangkap bisik-bisik perintah Kapten Jin yang terbawa angin. Datanglah, batin Yudano, pedangku sudah haus. Taman teratai istana adalah tempat di mana bisikan bisa lebih mematikan daripada teriakan perang. Angin sore berhembus pelan, membawa aroma bunga melati yang menenangkan. Kontras dengan kegaduhan yang baru saja dibawa masuk oleh tamu kehormatan hari itu. Kurang emas, terlalu hijau. Siapa arsitek taman ini? Pecat dia! Pecat dia! Yudano melangkah masuk, kakinya menginjak rumput Jepang yang dirawat dengan gunting perak, seolah itu adalah keset kaki murahan. Jubah kuningnya memantulkan sinar matahari sore, membuat burung-burung merak di taman itu lari ketakutan karena kalah pamor. Di sebuah pavilion marmer putih, Putri Aning duduk dengan punggung tegak, namun santai. Wajahnya tenang seperti permukaan danau. Tidak terusik sedikit pun oleh kelakuan norak tamunya. Di hadapannya, uap tipis mengepul dari poci teh porselen biru putih. Silakan duduk. Tuan muda Yudano. Suara sang putri lembut, namun memiliki otoritas yang tak terbantahkan. Saya harap teh bunga krisan ini cukup layak untuk lidah mahal Anda. Yudano menghempaskan pantatnya ke kursi batu, menyambar cangkir teh tanpa tata krama, dan langsung meminumnya. Panas lidahku melepuh. Tega sekali putri menyuguhi air mendidih pada calon suami. Aning tersenyum tipis, matanya yang jeli tidak lepas dari gerakan tangan pemuda itu. Saya dengar Anda memenangkan pertarungan melawan Buro dengan keberuntungan yang luar biasa. Koin emas bisa menjadi senjata yang menarik. Bukan senjata, Putri. Itu investasi, sanggah Yudano sambil mengunyah kue bulan dengan mulut terbuka. Saya hanya ingin menyuapnya agar mengalah. Tapi dia malah terpleset. Orang besar memang kakinya lemah. Hukum alam. Benarkah? Tiba-tiba, tangan lentik Aning bergerak dengan gerakan yang tampak wajar. Saat menuangkan teh kembali, poci keramik yang berat itu terlepas dari pegangannya. Poci berisi air panas itu meluncur jatuh tepat ke arah pangkuan Yudano. Waktu seolah melambat. Jika Yudano adalah ahli bela diri, refleks alaminya akan menangkap poci itu atau menepisnya dengan tenaga dalam agar tidak tumpah. Jika dia orang biasa, dia akan tersiram dan menjerit kesakitan. Yudano memilih jalan ketiga. Awas, ulat.
teriaknya histeris. Tubuhnya melompat mundur dengan gerakan kaget yang berlebihan. Kakinya menendang kaki meja. Meja batu itu bergeser sedikit. Cukup untuk membuat poci itu menimpa pinggiran meja, memantul dan pecah di lantai. Air panas menyembur kemana-mana, membasahi ujung sepatu Aning. Tapi Yudano selamat tanpa setetes pun noda. Ada ulat bulu di bahu Anda, Putri. Besar sekali. Menjijikkan. Yudano menunjuk bahu Aning yang kosong dengan wajah pucat pasi. Aning menatap pecahan poci di lantai, lalu beralih ke wajah Yudano yang penuh keringat dingin palsu. Sang putri tidak melihat ulat. Yang ia lihat adalah bagaimana pemuda itu menghindari bahaya dengan menciptakan kekacauan yang terukur. Anda memiliki refleks yang unik, Tuan Yudano, ujar Aning pelan. Matanya kini tertuju pada telapak tangan Yudano yang terbuka saat menunjuk. Di sana, di antara jari telunjuk dan ibu jari, terdapat lapisan kulit yang menebal. Kapalan. Bukan jenis kapalan yang didapat dari menghitung uang koin atau memegang sempoa. Itu adalah jejak gagang pedang yang digenggam ribuan kali, siang dan malam. Yudano menyadari arah pandang sang putri. Dengan cepat ia menyembunyikan tangannya ke dalam lengan baju, pura-pura menggaruk punggung. Tangan ini kasar karena terlalu sering. Memukul nyamuk. Nyamuk di rumahku sebesar burung pipit. Aning bangkit berdiri, menatap langsung ke dalam mata Yudano. Untuk sedetik, topeng si pemboros itu terasa transparan di hadapannya. Berhati-hatilah tuan muda, bisik Aning. Langkahnya mendekat hingga aroma tubuhnya tercium jelas. Istana ini penuh dengan ulat bulu yang sebenarnya, dan mereka tidak suka pada pemboros yang terlalu beruntung, atau pada pedang yang berpura-pura tumpul. Tanpa menunggu jawaban, sang putri berbalik dan meninggalkan pavilion. Diiringi dayang-dayangnya, Yudano berdiri mematung. Senyum konyolnya perlahan memudar. Ia menatap pecahan poci di lantai. Dia tahu, atau setidaknya dia curiga, permainan menjadi semakin rumit. Putri itu bukan sekadar boneka cantik pajangan istana. Dia adalah pemain catur yang sedang mencari bidak kuda hitam. Malam turun dengan cepat, membawa serta kabut tipis yang menyelimuti gang lentera merah. Area ini biasanya ramai oleh pedagang kaki lima dan pelacur kelas bawah. Tapi malam ini sunyi senyap, terlalu sunyi. Bahkan, anjing liar pun seakan tahu untuk tidak berkeliaran. Yudano berjalan sempoyongan di tengah jalan setapak berbatu, botol arak murahan tergantung di tangan kiri. Nyanyian sumbang tentang janda muda dan saudagar kaya keluar dari mulutnya, menggema memantul di tembok-tembok kusam. Dan si janda berkata, uangmu kurang banyak, Tuan?" Langkah kakinya terseret. Bagi mata awam, ini adalah pemabuk yang siap dirampok. Tapi indra keenam, Yudano, sudah berteriak sejak 3 blok sebelumnya. Bau besi, bau niat membunuh yang diredam di atap-atap bangunan. Di kiri kanannya, bayangkan-bayangkan gelap bergerak seirama dengan langkah kakinya. Di ujung gang, jalan buntu telah dipalang oleh gerobak jerami. Di belakang, jalan masuk sudah ditutup oleh 3 sosok berjubah kelabu. Pasukan bayangan Kapten Jin, pembunuh elit yang tidak pernah gagal. Yudano berhenti bernyanyi. Ia menenggak sisa arak di botolnya, lalu mendesah panjang. Kalian tahu, suaranya berubah. Tidak ada lagi nada mabuk atau cempreng. Suaranya berat, dingin, dan jernih. Menghadang orang yang sedang ingin buang air kecil itu sangat tidak sopan. "Perintah Kapten Jin," jawab salah satu pembunuh dari balik bayangan. "Bawa kepalanya." Tubuhnya biarkan dimakan tikus. 5 sosok melompat turun dari atap secara bersamaan. Pedang-pedang pendek berkilau di bawah sinar bulan yang remang. Serangan terkoordinasi dari 5 arah. Tidak ada celah untuk lari. Prak! Yudano membanting botol arak ke tanah, bukan karena marah, tapi sebagai sinyal dimulainya pembantaian. Saat pecahan kaca berhamburan, sosok berjubah emas itu menghilang. Bukan menghilang secara gaib,
melainkan bergerak lebih cepat daripada persepsi mata manusia. Yudano merendahkan tubuhnya hingga hampir menyentuh tanah, menghindari tebasan horizontal yang seharusnya memenggal lehernya. Kakinya menyapu lantai, menendang pecahan kaca botol arak dengan tenaga dalam yang meledak. Arge! Dua penyerang di depan menjerit saat serpihan kaca yang dialiri Kai menembus mata dan tenggorokan mereka seperti peluru. Yudano tidak berhenti. Ia bangkit, menyambar pedang dari tangan penyerang yang sedang buta, dan dalam satu gerakan fluida, memutar tubuhnya. Sret, suara daging terbelah terdengar mengerikan di kesunyian malam. Tiga penyerang di belakangnya ambruk dengan garis merah tipis di leher. Darah menyembur, menodai jubah emas yang norak itu menjadi merah pekat yang artistik. Tiga penyerang tersisa termasuk pemimpin regu mundur selangkah. Mata mereka membelalak ngeri. Informasi yang mereka terima salah total. Target mereka bukan pemboros bodoh. Ini adalah iblis. Siapa? Siapa kau? Gagap si pemimpin regu. Pedangnya gemetar. Yudano berdiri tegak di tengah mayat-mayat itu. Ia menyeka darah di pipinya dengan lengan baju sutra mahalnya, lalu tersenyum. Tapi kali ini, bukan senyum bodoh yang muncul. Itu adalah senyum predator yang menemukan mangsa. Aku, Yudano, melangkah maju perlahan. Aku adalah investasi terburuk tuanmu. Si pemimpin regu berteriak, mencoba menyerang dengan putus asa. Namun, Yudano hanya memiringkan kepala sedikit, membiarkan pedang lawan lewat, lalu menghantamkan telapak tangan kanannya ke dada si pembunuh. Jurus telapak embun beku. Tulang rusuk remuk. Jantung berhenti berdetak seketika karena hawa dingin yang menusuk. Penyerang itu tewas sebelum tubuhnya menyentuh tanah. Kini tinggal satu orang. Seorang pembunuh muda yang sudah jatuh terduduk. Kakinya lemas melihat reken-rekonnya dibantai dalam hitungan detik. Yudano berjongkok di hadapan pembunuh terakhir itu. Tatapannya menembus jiwa. Kau akan hidup, bisik Yudano lembut, namun mengerikan. Pulanglah pada Kapten Jin. Katakan padanya, pasukan bayangan diserang oleh hantu Melik Suan. Katakan padanya, hantu itu datang menuntut utang nyawa. Hantu Melik Suan, ulang pemuda itu dengan tatapan kosong. Pikirannya sudah hancur oleh rasa takut. Pergi! Bentak Yudano. Pembunuh itu lari terborit-berit, menjerit histeris memecah malam, meninggalkan gang yang kini berbau anyir darah. Yudano berdiri, napasnya sedikit memburu. Bukan karena lelah, tapi karena euforia pertarungan yang sudah lama ia tekan. Ia melihat pantulan dirinya di genangan darah. Jubah emasnya kini rusak dan kotor. Ah, sayang sekali, gumamnya, kembali ke nada suara si pemboros. Padahal ini sutra impor dari selatan. Penjahit langgananku pasti akan marah besar. Ia melemparkan pedang rampasan itu ke sembarang arah, lalu melangkah keluar dari gang gelap itu. Kembali memasang wajah bodoh dan cengengesan, siap menyambut pagi yang akan membawa badai lebih besar lagi. Kapten Jin baru saja mengirim undangan kematian, dan Yudano baru saja membalasnya dengan tanda tangan darah. Matahari tengah hari menggantung tepat di atas ubun-ubun, mengubah arena pertarungan kekaisaran menjadi kuali raksasa yang memanggang siapapun di dalamnya. Kaisar sendiri hadir, duduk di singgasana naga yang teduh, didampingi Putri Aning yang wajahnya tak terbaca di balik kipas sutra. Di tengah arena, Kapten Jin berdiri, bak patung dewa perang. Zirah hitamnya menyerap cahaya, memancarkan aura kematian yang pekat. Tombak naga langit di tangannya bergetar halus, haus akan darah. Tatapan matanya tidak lagi meremehkan. Itu adalah tatapan seorang eksekutor yang siap memenggal kepala pendosa. Ia tahu lawannya bukan sekadar badut. Di seberangnya, Yudano sibuk mengeluh. Panas, panas sekali, teriaknya sambil mengibaskan jubah emasnya yang berukuran 2 kali lebih besar dari tubuhnya. Wasit, tidak bisakah kita tunda sampai sore? Kulitku bisa gosong, perawatan kulitku mahal. Penonton mensimu. Pengecut,
turun saja. Mulai, teriak wasit, lalu buru-buru melompat mundur. Takut terkena cipratan darah. Tanpa basa-basi, Kapten Jin menerjang. Gerakannya bukan lagi seni bela diri turnamen. Ini adalah gerakan membunuh di medan perang. Tombak itu melesat lurus mengincar jantung, membelah udara dengan suara desingan mengerikan. Zraa, ujung tombak merobek lengan baju kiri Yudano. Kain sutra mahal itu terkoyak melayang di udara. Yudano menjerit histeris. Bajuku! Penjahitku akan menangis. Kakinya melangkah mundur dengan kikuk. Tersandung-sandung sendiri, terlihat seperti orang mabuk yang dikejar anjing gila. Namun, di mata para ahli bela diri yang jeli, setiap langkah mundur yang kikuk itu selalu menjauhkan organ vitalnya tepat 1 inci dari mata tombak Jin. Jin menggeram. Serangannya terus luput. Ia memutar tombaknya, menciptakan pusaran angin tajam, jurus badai besi yang menyapu seluruh area. Yudano terpojok ke pinggir arena. Di belakangnya adalah garis batas merah. Keluar dari garis berarti kalah. Mati di dalam garis adalah kepastian. Habis riwayatmu, tikus, teriak Jin. Ia melompat tinggi, tombaknya diarahkan untuk menghantam kepala Yudano hingga hancur menjadi bubur. Bayangan kematian turun dari langit. Di detik kritis itu, Yudano tidak melihat ke arah tombak. Ia melihat ke arah matahari. Sudutnya pas. Ampun, jangan pukul. Yudano mengangkat kedua tangannya tinggi-tinggi, mengembangkan jubah emas lebarnya semaksimal mungkin. Kain sutra emas murni yang dipoles licin itu menangkap sinar matahari terik tepat di tengah hari, memantulkannya dengan intensitas yang menyakitkan. Seperti cermin raksasa, pantulan cahaya itu menembak lurus ke mata Kapten Jin yang sedang melayang di udara. Arg! Jin buta sesaat. Dunianya berubah menjadi putih menyilaukan. Fokus serangannya buyar. Naluri pendaratannya kacau. Di saat itulah, Yudano melakukan kesalahan lagi. Tubuhnya yang gemetar ketakutan terpleset ke depan. Bahunya menabrak pinggang Jin yang sedang kehilangan keseimbangan di udara. Tabrakan itu terlihat tidak bertenaga, hanya senggolan orang panik. Namun, di titik kontak itu, Yudano melepaskan ledakan cita kasat mata. Tubuh kekar Kapten Jin terlempar menyamping, melayang melewati garis batas merah, dan mendarat berguling-guling di tanah berdebu di luar arena. Tombaknya terlepas, menancap di tanah. Hening, ribuan pasang mata menatap tak percaya. Sang dewa perang, kapten pengawal kota, dikalahkan oleh pantulan cahaya dan senggolan pantat orang bodoh. Yudano mengintip dari balik jari-jarinya. Loh, Tuan Kapten, kenapa tidur di situ? Di sini panas loh. Suara gong berbunyi tunggal. Wasit dengan suara gemetar mengumumkan pemenang dan calon pendamping utama putri, Yudano. Kapten Jin bangkit berdiri. Wajahnya merah padam menahan malu dan amarah yang meledak-ledak. Urat-urat di lehernya menonjol. Ia ingin kembali ke arena dan memenggal kepala pemuda itu sekarang juga, tetapi tatapan kaisar menahannya. Kehormatan istana dipertaruhkan. Kalah adalah kalah. Yudano melompat-lompat girang di tengah arena, memeluk wasit yang risih, sementara matanya yang tersembunyi di balik tawa lebar menatap dingin ke arah Jin satu-satu. Kapten, skor kita 1-1. Pesta perayaan di istana malam itu berlangsung meriah. Namun udaranya terasa dingin dan penuh kepalsuan. Lampion-lampion merah tergantung di setiap koridor. Musik kecapi mengalun lembut. Namun setiap senyuman para pejabat terasa seperti belati yang disembunyikan di balik lengan baju. Yudano, kini dengan gelar resmi pejabat pendamping putri, dikerumuni oleh orang-orang yang dulu meludahinya. Mereka kini memuji selera busananya yang unik dan keberuntungannya yang diberkati dewata. Uang dan kekuasaan memang pemutih dosa paling ampuh. Di sudut ruangan, Kapten Jin berdiri sendirian memegang gelas arak yang retak dalam genggamannya.
Saat Yudano melintas pura-pura mencari toilet, jin melangkah menghalangi jalan. Tubuh mereka berdekatan. Bau alkohol dari mulut Yudano bertabrakan dengan bau besi dari zirah jin. Nikmatilah kemenanganmu, badut, bisik jin. Suaranya pelan, namun tajam seperti jarum. Aku tahu apa yang terjadi di Gang Lentera Merah. Hantu Malik Suan, katamu. Yudano memiringkan kepala. Wajahnya tampak bingung dan mabuk. Hantu? Siapa yang bicara hantu? Tuan Kapten, Anda terlalu banyak minum. Hantu tidak ada, yang ada hanya keberuntungan. Jin mendekatkan wajahnya ke telinga Yudano. Kau bisa membodohi kaisar, kau bisa membodohi rakyat. Tapi mataku pernah melihat kematian ibumu. Aku tahu bau darah dari keturunan embun senja. Kau bukan pemboros, kau adalah bom waktu. Dan kau, balas Yudano. Nadanya tiba-tiba berubah datar. Senyum bodohnya tetap terpasang, namun matanya mati rasa. Adalah orang yang menyalakan sumbunya sebelum Jin sempat bereaksi atas perubahan nada bicara itu. Yudano sudah tertawa keras, menepuk bahu Jin dengan akrab, dan berjalan pergi. Dah, Kapten, jangan lupa kirim kado pernikahan. Yudano terus berjalan, melewati koridor panjang, menuju kamar barunya di sayap barat istana. Langkahnya gontai saat ada pelayan yang melihat, namun berubah tegap dan sunyi begitu ia sendirian. Pintu kamar ditutup, dikunci. Ruangan itu mewah, dipenuhi barang antik dan sutra terbaik. Tapi bagi Yudano, ini adalah sel penjara sekaligus benteng pertahanan. Ia berjalan menuju cermin besar di sudut kamar. Tangan kanannya bergerak, melepaskan jubah emas norak yang berat itu. Kain itu jatuh ke lantai, menumpuk seperti kulit ular yang baru saja berganti. Selanjutnya, hiasan rambut yang berlebihan dilepas. Wajah yang tadi penuh tawa konyol dan ekspresi bodoh perlahan luntur. Otot-otot wajahnya rileks, bahunya turun. Sosok yang terpantul di cermin bukan lagi Yudano si pemboros. Di sana berdiri seorang pemuda dengan tatapan mata lelah namun membara. Tatapan seorang anak yatim piatu yang telah berjalan di neraka selama 15 tahun hanya untuk sampai di titik ini. Ia menyentuh kaca dingin itu. Ibu, bisiknya, aku sudah di dalam. Dinding istana ini tinggi, tapi kebenciannya lebih tinggi. Musuh-musuhnya kini bukan lagi bayangan di kejauhan. Mereka adalah tetangga yang akan ia sapa setiap pagi. Kapten Jin sudah curiga, Putri Aning sudah waspada. Permainan kucing dan tikus ini baru saja dimulai di level yang sebenarnya. Yudano mengambil sebuah belati kecil yang selalu ia sembunyikan di balik ikat pinggang satu-satunya. Peninggalan ibunya yang tersisa. Ia mengasah bilahnya pelan di pinggiran meja batu. Srit, srit, suara asahan itu adalah satu satania melodi jujur di malam yang penuh kepalsuan ini. Di luar jendela, kembang api meletus merayakan pertunangan sang putri. Di dalam kamar, dalam kegelapan, sang hantu embun senja tersenyum tipis. Bukan senyum kemenangan, melainkan senyum kepuasan bahwa perburuan yang sesungguhnya akhirnya dimulai. Topeng telah retak, namun tarian maut belum usai.